Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 1, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya di buku tema 8, buku kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 2 ini, ayo mengamati, sampai dengan halaman terakhir yaitu halaman 8, kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita bahas dari halaman pertama. Dari latihan pertama di halaman 2, ayo mengamati, ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Oke, tuliskan di sini jawabannya. Menurut perkiraan saya, buklet tersebut berisi tentang bagaimana terjadinya siang dan malam, kapan terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan antara siang dan malam. Itu jawabannya. Silakan kalian salin jawabannya dan tuliskan di buku kalian. Kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini di halaman 3, tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya waktu terjadinya, penyebab dan perbedaan yang teramati. Gunakan format di bawah ini. Oke, jawabannya, hal yang telah aku ketahui: 1. Jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. 2. Jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangan gelap. 3. Jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Hal yang ingin aku ketahui: 1. Apa saja penyebab terjadinya siang dan malam. 2. Apa saja akibat adanya siang dan malam. 3. Istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Lanjut, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 6. Ini ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan: senter dan globe. 1. Peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. 2. Arahkan senter sehingga menghadap globe, amati globe. 3. Nyalakan senter, amati globe. 4. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Oke, jawabannya, ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari beberapa sisi. Ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi terang, sedang globe yang lain tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Itu jawaban nomor 4. Kemudian nomor 5, tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Oke, jawabannya, setelah diamati terjadinya perubahan keadaan pada globe. Globe yang berputar dan bidang permukaan yang awalnya terang perlahan-lahan menjadi gelap, sementara sisi globe yang semula jadi gelap berlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Itu jawaban nomor 5, silakan kalian salin. Lanjut, kita masuk ke halaman 7. Ayo mengamati, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. 1. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. A. Kapan kita mengalami siang? Jawabannya, yaitu ketika bumi menerima sinar dari matahari. B. Kapan kita mengalami malam? Jawabannya, ketika bagian bumi tidak menerima sinar dari matahari. C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? Jawabannya, posisi matahari tetap diam. D. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan, diam atau bergerak?
Jawabannya posisi bumi bergerak berputar. Itu jawabannya nomor 1, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2, bagaimanakah arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Jawabannya gerak bumi berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Itu jawabannya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Jawabannya yaitu gerakan bumi berputar pada porosnya. Nomor 4, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Jawabannya, bagian bumi ada yang terang karena mendapat sinar matahari. Nomor 5, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Jawabannya, daerah bumi ada yang gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Lanjut nomor 6, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Jawabannya, terjadi gerakan bumi yang mengakibatkan permukaan bumi ada yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak menerima. Nomor 7, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Jawabannya, bumilah yang bergerak. Nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Jawabannya, gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Nomor 9, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Jawabannya, masyarakat melakukan aktivitas dan bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 10, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Jawabannya, kebanyakan masyarakat beristirahat dari aktivitas sehari-hari, yaitu tidur. Lanjut masuk ke kesimpulan. Rotasi bumi adalah, yaitu jawabannya, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Itu jawabannya. Untuk kesimpulan silakan kalian salin. Lanjut kemudian kita ke ayo renungkan. Kamu telah belajar tentang rotasi bumi dan akibatnya. Sungguh Tuhan Yang Maha Esa begitu luar biasa telah membuat bumi ini selalu berputar dengan waktu yang sangat teratur. Nomor 1, pertanyaannya, apa yang mungkin terjadi jika matahari berputar dan bumi tidak? Coba jelaskan. Jawabannya, jika bumi berhenti berputar, maka setengah bagiannya menghadap ke matahari dan cuacanya panas terik dan tidak ada malam hari. Sedangkan di belahan lain akan diselimuti cuaca dingin, tidak ada secercah sinar matahari dan tidak ada siang. Nomor 2, hikmah apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawabannya, salah satu manfaat dari rotasi bumi adalah adanya pergantian siang dan malam. Dengan adanya malam dan siang hari, maka manusia bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan beristirahat dengan porsi yang sangat cukup. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Lanjut kita kemudian masuk ke kerjasama dengan orang tua di halaman 8. Diskusikan dengan orang tuamu tentang kegiatan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan waktu. Misalnya kegiatan yang selalu dilakukan menjelang matahari terbit. Oke, di sini jawabannya sebagai contoh, kegiatan yang dilakukan masyarakat yaitu olahraga, belanja ke pasar, pergi ke sekolah, bertani atau bekerja. Itulah kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika matahari terbit. Silakan kalian salin jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.